Ketika kami para bek melakukan kesalahan, kami harus bertanggung jawab. Namun, yang saya pikirkan adalah bahwa kami menyerang dengan 11 pemain dan bertahan juga dengan 11 pemain. Kami tidak memiliki sosok seperti Messi, pemain kelas dunia, sehingga justru semakin penting bagi semua orang untuk berkontribusi, baik dalam bertahan maupun menyerang. Tujuan kami adalah mencoba memenangkan setiap pertandingan. Kami harus lebih cerdik, mampu membawa pulang hasil meski tidak selalu bermain indah, dengan memperhatikan setiap detail kecil. Scudetto? Tentu saja, siapa yang sudah menang, seperti Napoli, selalu menjadi favorit. Tapi kami merasa kompetitif, dan kami akan melakukan segalanya untuk meraih kemenangan. Itulah pernyataan eksklusif Alessandro Bastoni kepada Sky Sport. Senin malam di San Siro akan menjadi momen spesial. Debut Christian Cifu di bangku cadangan Inter dalam laga Serie A. Menjelang pertandingan itu, pelatih asal Rumania memberikan pernyataan kepada Sport Mediaset. Cifu mengatakan, "Saya tidak berbicara tentang emosi saya pandai menyembunyikannya, bahkan kadang tidak merasakannya," ucapnya sambil tertawa. Tentu saja, melatih tim di mana saya pernah menghabiskan banyak waktu dan meraih banyak kemenangan memberi saya sesuatu yang istimewa. Namun saya yakin, rasa tanggung jawab yang saya miliki dalam pekerjaan ini mampu menutupi semua emosi tersebut. Kami berusaha menjaga mentalitas yang sama, kesadaran yang sama tentang pentingnya menjadi pemain Inter. Di sini ada ekspektasi, ada gairah, dan ada cinta. Berbicara tentang Boni, Cifu menambahkan, dia adalah anak muda yang tulus, dengan keinginan kuat untuk berkembang. Dia segera menyadari betapa pentingnya berada di sini, bekerja keras sejak hari pertama, dan langsung menempatkan dirinya untuk kepentingan tim. Berada di sekitar para juara membuatnya tumbuh lebih cepat. Sebuah awal penuh semangat untuk Christian Cifu bersama Inter. Ada satu detail tambahan dalam kesepakatan antara Inter dan Torino terkait transfer Christian Aslani ke tim asuhan Marco Baroni. Menurut Fabrizio Romano, Inter berhasil menyertakan klausul 20% dari penjualan di masa depan, apabila Torino memutuskan untuk menebus sang gelandang Albania pada musim panas 2026 dengan nilai 12 juta euro. Sebagai catatan, kesepakatan awal berlangsung dalam bentuk pinjaman berbayar sebesar 1,5 juta euro. Sebuah langkah strategis bagi Nerazzurri, sekaligus peluang penting bagi Torino. Inter dan Lens telah mencapai kesepakatan verbal untuk transfer Andy Diouf, gelandang muda Prancis Senegal kelahiran 2003, yang akan bergabung dengan tim asuhan Christian Cifu. Menurut Sky Sport, ini merupakan transfer permanen. Sementara Sport Mediaset dan La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro. Sky juga menambahkan, kesepakatan kontrak pribadi dengan sang pemain telah tercapai. Seperti dijelaskan Gianluca Di Marzio, kedua klub kini tengah menyelesaikan dokumen yang diperlukan. Jika semuanya berjalan lancar, Andy Diouf dijadwalkan terbang ke Milano besok. Penjualan Stadion San Siro kini menjadi pusat perdebatan politik di Milano. Menurut laporan La Repubblica, kabar baik bagi wali kota Giuseppe Sala adalah, dengan jumlah suara saat ini, ada peluang mayoritas untuk meloloskan keputusan di Dewan Kota. Dari total 49 anggota Dewan, termasuk wali kota, dibutuhkan 25 suara setuju. Blok kiri tengah memiliki 31 kursi, namun 6 diantaranya menolak. Itu berarti tepat 25 suara, ditambah dukungan Sala sendiri. Angka yang masih rapuh, karena cukup satu suara menolak, sementara posisi Marco Fumagalli dari lista Sala disebut sangat tidak pasti. Namun sebelum sampai ke Dewan, keputusan ini bisa terhenti lebih dulu di meja kejaksaan. Dalam penyelidikan terakhir, muncul dugaan adanya fakta korupsi terkait penguasaan masa depan Stadion Meazza dan area sekitarnya. Dalam wawancara bersama Sky Sport, Alessandro Bastoni juga menyinggung perubahan metode latihan antara Simone Inzaghi dan Christian Cifu. Bek Inter itu mengatakan, sekarang lebih berat, kami banyak berlatih dengan intensitas tinggi. Latihan dengan bola jauh lebih vertikal, pelatih ingin kami segera mencari para penyerang. Kami masih punya beberapa hari untuk memahami filosofinya, tetapi terlepas dari itu, dari sisi manusiawi, pelatih adalah kejutan besar. Kami tidak ragu semua akan berjalan dengan baik.
Sebuah testimoni positif dari Bastoni tentang era baru Christian Cifu di Inter. Le Quipe mengonfirmasi kabar yang sebelumnya diberitakan media Italia. Inter telah mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro untuk merekrut Andy Diouf dari Lens. Rinciannya, 20 juta euro sebagai biaya tetap ditambah bonus yang relatif mudah dicapai. Lens sendiri siap meraih keuntungan besar, setelah pada musim panas 2023 mendatangkan Diouf dari Basel seharga 14 juta euro. Menurut media Prancis itu, sang pemain telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Inter untuk kontrak berdurasi 5 tahun. Transfernya pun kini tinggal menunggu finalisasi, dan dinyatakan segera rampung. Yann Sommer kembali masuk radar Galatasaray. Menurut media Turki Sözcü, klub asal Istanbul itu telah menghidupkan kembali kontak dengan Entourage kiper Inter. Kesulitan dalam negosiasi dengan Manchester City terkait Ederson, yang menuntut harga sangat tinggi, membuat Galatasaray mencoba kembali mengejar penjaga gawang asal Swiss tersebut. Namun, tidak mudah bagi Inter untuk melepas Sommer. Nerazzurri tidak ingin kehilangan kiper utamanya secara cuma-cuma dan berisiko tanpa penjaga gawang utama hanya beberapa hari sebelum musim dimulai. Sebaliknya, kesepakatan dengan sang pemain sendiri bukanlah masalah. Bahkan, media Turki mengungkapkan bahwa sudah ada kesepakatan verbal sejak beberapa minggu lalu, ketika kontak pertama kali dilakukan. Bursa transfer Inter tidak akan berhenti pada kedatangan Andy Diouf, yang besok dijadwalkan menjalani tes medis di Milano usai tercapai kesepakatan dengan Lens senilai 20 juta euro plus bonus hingga total 25 juta. Menurut Sky Sport, skuad asuhan Christian Cifu juga akan kedatangan seorang bek baru, terlepas dari ada atau tidaknya penjualan pemain belakang. Stasiun televisi itu menjelaskan, saat ini, Inter tidak perlu melepas siapapun untuk bisa mendatangkan tambahan bek. Klub sebelumnya memiliki anggaran sekitar 40 hingga 45 juta euro untuk Lookman atau Kone, namun hanya menghabiskan 25 juta euro untuk Diouf. Jadi operasinya sederhana, dan masih ada ruang untuk mendatangkan seorang bek baru yang bisa menyegarkan lini pertahanan. Dalam program Sky Calcio Mercato, El Originale, jurnalis Paolo Condo memberikan pandangannya terkait perekrutan Andy Diouf oleh Inter. Condo menilai, dengan pergantian pelatih, telah terjadi perubahan arah yang cukup cepat. Christian Cifu kini sedang menyelesaikan evaluasi menyeluruh terhadap skuad, dan mulai menyadari kebutuhan nyata dari tim besar yang, menurutnya, sudah menua. Inter adalah tim besar, tetapi juga menua. Maka dibutuhkan sesuatu yang berbeda. Diouf bisa menjadi pemain inti, karena sejauh ini Inter membeli beberapa pemain, namun saya tidak melihat mereka langsung masuk ke dalam starting 11, ungkapnya. Tentang Aslani, Condo menambahkan, dia tahu pernah bermain di panggung besar dan kini kehilangan kesempatan itu. Sekarang ia harus bekerja keras untuk kembali. Namun, dengan bergabung ke Torino yang sedang berkembang dengan baik, menurut saya ia telah memilih klub yang tepat. Loic Bade resmi menjadi pemain baru Bayer Leverkusen. Setelah sempat dikaitkan dengan Inter, B asal Prancis itu meninggalkan Sevilla dan menandatangani kontrak baru hingga tahun 2030. Ia akan mengenakan jersey bernomor 5 di Leverkusen. Sementara itu, Domenico Berardi tetap bertahan di Sassuolo. Klub Neroverde resmi mengumumkan perpanjangan kontrak sang bintang hingga 30 Juni 2029. Berardi telah menjadi tokoh utama dalam sejarah klub. Dengan 400 penampilan, 148 gol, dan 110 assist, ia tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Sassuolo. Sebuah contoh nyata dari talenta, gairah, dan kesetiaan pada warna hijau hitam.